Selamat pagi teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Samudra Pasai. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama kelompok kami, yaitu Bungge, Ririn, dan Danung. Jadi di sini saya akan memberitahu tentang sistem pemerintahan dari Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kesultanan dengan corak Islam, yakni kerajaan Islam dengan pemimpin yang disebut dengan istilah sultan atau nama lain dari raja atau penguasa. Istilah modern yang menggambarkan sistem pemerintahan Samudra Pasai adalah monarki, yakni di mana sultan atau raja dipilih berdasarkan garis keturunan. Selanjutnya, kehidupan sosial budaya di Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai sangat dipengaruhi oleh agama Islam. Banyak orang Aceh yang mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Masyarakat di Kerajaan Samudra Pasai sangat menghormati para ulama dan memandang mereka sebagai pemimpin spiritual. Banyak ada madrasah atau sekolah agama yang didirikan untuk mengajarkan agama Islam dan bahasa Arab. Selanjutnya, bukti kejayaan Samudra Pasai dapat dilihat dari Samudra Pasai yang menjadi pusat perdagangan yang sangat berkembang. Kejayaan yang dicapai Kerajaan Samudra Pasai tidak terlepas dari faktor Samudra Pasai yang letaknya strategis di Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan internasional. Kerajaan ini juga dikenal sebagai penghasil rempah-rempah terkemuka di dunia dengan lada sebagai komoditas andalannya. Tidak hanya itu, Samudra Pasai juga menjadi produsen sutra, kapur barus, dan emas. Serta Samudra Pasai selalu meningkatkan hubungan dagang dengan Cina dan India. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja Pasai di Kampung Godong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat Kerajaan Samudra di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Lok Sumawe. Lalu ada inskripsi atau tulisan linisan makam Sultan Malik As-Saleh. Kehidupan politik Kerajaan Samudra Pasai. Salah satunya diketahui dari catatan perjalanan Marco Polo yang menyebut bahwa Raja Samudra Pasai mempunyai gelar Sultan. Kerajaan Samudra Pasai diperintah oleh penguasa bergelar Sultan, dibantu patih bergelar Amir. Sebenarnya tidak banyak sumber sejarah mengenai kerajaan Islam tersebut. Hanya ada catatan perjalanan Marco Polo yang menyebut bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Marco Polo sendiri merupakan musafir dari Venetia, Italia yang datang tahun 1292. Setelah Sultan Malik As-Saleh wafat, kedudukannya digantikan oleh Sultan Muhammad yang merupakan keturunannya. Di masa ini, pemerintah Kerajaan Samudra Pasai mengalami perkembangan yang pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan Islam di Arab maupun India. Sementara dari catatan kunjungan Ibnu Battuta, utusan Sultan Delhi pada 1345, diketahui bahwa Samudra Pasai adalah pelabuhan penting dengan istana yang diatur serta disusun secara India dengan patih bergelar Amir. Faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi Samudra Pasai adalah karena letak geografisnya yang senantiasa dilewati pelayaran dan perdagangan internasional yang melalui Selat Malaka sejak awal Masehi. Sejak abad ke-7, para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Timur Tengah mulai memegang peran penting serta terlibat dalam jaringan pelayaran dan perdagangan internasional ke Cina. Para pedagang yang hadir di Samudra Pasai dari berbagai negara seperti Turki, Arab, Persia, Gujarat, Bengali, Melayu, Jawa, Siam, dan Kedah. Di masa kepemimpinan Sultan Mahmud Malik Al-Zahir, kerajaan ini mencapai puncak keemasan dan menjelma menjadi pusat perdagangan internasional. Kerajaan Samudra Pasai memiliki pengaruh atas pelabuhan-pelabuhan penting di ujung Sumatera, contohnya Pidi dan Perlat. Kerajaan Samudra Pasai sendiri menghasilkan komoditas perdagangan ekspor seperti lada, sutra, kapur barus, dan banyak barang lainnya karena pelabuhannya menjadi pengumpat berbagai barang dari banyak daerah. Silsilah raja yang pernah memimpin Kerajaan Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1267 sampai 1267 Masehi. Lalu yang kedua, Sultan Muhammad Malik Zahir pada tahun 1267 sampai 1326 Masehi. Lalu yang ketiga, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir pada tahun 1326 sampai 1345 Masehi. Lalu yang keempat, Sultan Malik Az-Zahir pada tahun 1346. Lalu ada Sultan Ahmad Malik Az-Zahir yang memerintah pada tahun 1346 sampai 1383 Masehi. Lalu ada Sultan Zain Al-Abidin Malik Az-Zahir yang memerintah pada tahun 1383 sampai 1405 Masehi.
Lalu yang ketujuh ada Sultanah Narasiyah yang memerintah pada tahun 1405 sampai 1412 Masehi. Lalu ada Sultan Salah ad-Din yang memerintah pada 1402. Lalu ada Sultan yang ke-9 yaitu Abu Zaid Malik Az-Zahir memimpin pada tahun 1455. Lalu ada Sultan Mahmud Malik Az-Zahir memerintah pada 1455 sampai dengan 1477. Lalu ada Sultan Zain al-Abidin memerintah pada tahun 1477 sampai 1500. Lalu ada Sultan Abdullah Malik Az-Zahir yang memerintah pada tahun 1500 sampai 1513. Lalu ada Sultan Zain al-Abidin yang memerintah pada tahun 1513 sampai 1524 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai berdiri dari abad ke-13 hingga 16 Masehi, atau sekitar 3 abad hingga akhirnya runtuh akibat serangan Portugis. Kerajaan Samudra Pasai di bawah pemerintahan Sultan Zain al-Abidin akhirnya ditaklukkan Portugis pada tahun 1521. Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh Sultan Ali Mugyat Syah, Raja Kerajaan Aceh Darussalam, untuk mengambil alih Samudra Pasai. Pada tahun 1534, Kerajaan Samudra Pasai masuk dalam wilayah Kerajaan Aceh Darussalam. Dibuktikan dengan dipindahkannya lonceng Cakradolnya milik Samudra Pasai ke Kerajaannya Aceh Darussalam. Sekian penjelasan mengenai Kerajaan Samudra Pasai dari kami. Terima kasih, semoga bermanfaat.